Pemain keturunan datang ke Indonesia. Apa target mimpi tim nasional Indonesia ke depan? Timnas Indonesia sedang bangun dari tidurnya. Setelah sekian lama mati suri, kejuaraan yang diikuti level Asia Tenggara, hasilnya pun perunggu, perak atau runner up, atau jika mengikuti kejuaraan Asia kandas di babak kualifikasi, atau jika lolos di level Piala Asia selalu kandas di babak penyisihan. Hari ini kita bisa merasakan perubahan tim nasional Indonesia begitu nyata dari sisi permainan, dari sisi hasil. Bahkan Cakar Garuda telah memakan korban pada kejuaraan Piala Asia U23. Australia dipulangkan, Yordania dipulangkan, Korea Selatan dipulangkan, dan kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, lolos semifinal dan mendapatkan urutan keempat di kejuaraan Piala Asia U23. Dan yang lebih menarik lagi, ada update mengenai pemain keturunan datang ke Indonesia. Mereka adalah Martin Paes, Kelvin Verdong, dan James Raven. Ketiga pemain ini sudah melakukan dinner dengan Pak Erick Thohir, tentunya sudah bersalaman, ya, dan artinya adalah proses WNI sedang dikerjakan. Bahkan Martin Paes sudah mengambil sumpah dan sudah diakui menjadi WNI, dan melalui arbitrasi olahraga, Martin Paes sudah dinyatakan bisa membela tim nasional Indonesia. Pada bulan Juni nanti, saat Indonesia menghadapi Irak, ketika Sintayong menginginkan Martin Paes, maka pemain ini sudah bisa dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Sedangkan dua pemain yang lain, Kelvin Verdong dan James Raven, ya, mengumpulkan berkas administrasi sekaligus datang ke Jakarta sebagai salah satu syarat untuk memulai proses pengurusan WNI-nya, ya. Dan ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia. Bagi yang gembira, bagi yang kurang gembira karena memang tidak suka dengan perjalanan tim nasional Indonesia, abaikan saja, ya. Nah, Kelvin Verdong diharapkan nanti juga bisa menjalani debutnya saat kualifikasi melawan Irak. Jadi proses ini dikebut, semoga saja bisa terrealisasi. Terus kemudian satu lagi, James Raven, pemain Dordrecht U21, dan pemain ini posisinya striker, diproyeksikan untuk bisa membantu tim nasional U20 dalam rangka menuju Piala Dunia U20 dengan jalur kualifikasi, ya. Ini sebuah perjalanan yang menurut saya sangat menarik sekali. Pak Erick Thohir luar biasa. Terima kasih Pak Erick. Kerja nyata Anda kami rasakan sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa target mimpi tim nasional Indonesia ke depan? Dan yang kedua adalah, bagaimana cara melakukannya sehingga target itu terrealisasi. Selalu menarik untuk mendiskusikan tim nasional Indonesia, dan kita bangga
bendera Indonesia, atribut Indonesia berada di stadion menemani tim nasional Indonesia berjuang, ya. Target-target PSSI di depan mata di kelompok usia senior, ya, timnas senior. PSSI menargetkan lolos ke babak ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia. Masih ada 2 pertandingan lagi. Hasil seri cukup untuk mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke babak ketiga melawan Irak dan melawan Filipina, ya. Dan semoga saja sekali lagi Kelvin Verdong juga bisa menjadi WNI sebelum laga itu dimulai, sehingga aroma Eredivisie semakin kental dengan tim nasional Indonesia. Terus kemudian untuk target U23, ya, kita bisa melihat nanti target terdekat lolos Olimpiade Kamis nanti. U23 kita sedang berjuang, ya, berharap untuk bisa lolos, dan kalau itu terjadi, lebih dari 70 tahun kita menunggu untuk tampil kedua kalinya di ajang Olimpiade. Semoga saja Olimpiade Paris menyambut tim nasional Indonesia menjadi salah satu peserta cabang olahraga sepak bola. Terus kemudian di sisi lain untuk kelompok usia U20, Chance Raven ini diproyeksikan untuk U20, dan semoga saja nanti targetnya itu juga terrealisasi, ya. Level Asia U23 sudah bisa menapaki sampai ke semifinal. Level senior di level Asia sudah bisa menapaki 16 besar, ya. Lalu yang belum kita lakukan apa? Lolos Piala Dunia. Baik untuk usia kelompok umur atau timnas senior, ya. Kalau kemarin kan menjadi tuan rumah saat tim nasional Indonesia U17 bermain di Piala Dunia, dan hasilnya memang, ya, kurang memuaskan. Tim nasional Indonesia U17 kandas di babak penyisihan, ya. Melihat target-target besar ini, ya, dan ini target tidak mudah, tapi juga bisa dilakukan dengan tangan dingin Pak Erick Thohir, dengan segala macam jajarannya, para tentaranya, para duernya, ya, para orang-orang yang melakukannya. Delegasi Erick Thohir pasti akan bisa menggerakkan banyak pihak untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tim nasional Indonesia. Terus kemudian menarik ini, saya menyinggung sedikit berkaitan dengan perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dengan adanya 2 tambahan pemain ini, Martin Paes dan Kelvin Verdong, ya, akan menambah kekuatan di lini belakang dan di lini tengah, karena memang pemain ini juga multitasking, multi position, bisa dijadikan gelandang bertahan, bisa dijadikan wingback kiri, bisa dijadikan penyerang sayap kiri, dan ini merupakan langkah yang sangat bagus. Dan satu lagi, kualitas pemain ini tidak diragukan, ya. Pemain yang bermain bersama Nijmegen ini sudah menjadi pemain inti dan seringkali dinobatkan menjadi pemain terbaik di posisinya di Liga Belanda, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mewujudkan target itu? Dengan kondisi saat ini, kita coba evaluasi saat Piala Asia.
Saat Piala Asia itu kita lolos 16 besar dengan tertatih-tatih. Harus diakui, kualitasnya masih di level itu. Maka butuh tambahan lagi, amunisi lagi, ya, penyegaran lagi yang membuat tim nasional Indonesia akan semakin kuat. Jelas kita ketahui bersama PR kita adalah di lini depan. Di lini depan dan di lini depan. Ya. Kalau tim nasional Indonesia bisa menyelesaikan putaran kedua ini dengan baik dan lolos ke putaran ketiga, disitulah para pemain-pemain keturunan hebat yang sempat ragu, tidak mau, enggan, dan sebagainya untuk di WNI-kan atau belum menawarkan diri menjadi WNI, disitulah nanti daya tawarnya akan terjadi. Ya, kita bisa melihat beberapa pemain, ya, Ole Romeni misalkan, ya, Ole Romeni tidak mengatakan tidak, ya, akan tetapi masih berpikir. Artinya sebenarnya potensi itu ada, dan saya yakin Ole Romeni menunggu waktu yang tepat untuk bisa menjadi WNI. Dan waktu yang tepat itu kapan? Saat daya tawar tim nasional Indonesia meningkat. Dan itu terjadi ketika tim nasional Indonesia lolos ke putaran ketiga. Kenapa? Karena putaran ketiga, jika sampai tim nasional Indonesia berada pada posisi 1 atau 2, ya lolos Piala Dunia. Pemain mana yang tidak punya mimpi bermain di Piala Dunia? Saya pikir semua pemain profesional akan memimpikan dirinya main di Piala Dunia. Dan dengan memakai kendaraan tim nasional Indonesia, Ole Romeni akan bisa mencicipi nikmatnya bermain di Piala Dunia jika itu terjadi. Dan saya yakin juga beberapa pemain depan, pemain keturunan yang sekarang mungkin sedang mengintip, ya, atau sedang melihat-lihat bagaimana progres tim nasional Indonesia, ini akan menjadi hal yang menarik. Itu dari sisi pemain keturunan. Saya yakin akan datang lagi dengan kualitas yang lebih baik seiring tim nasional Indonesia prestasinya lebih baik. Di samping itu juga, ya, PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai sebuah pemimpin, sebagai seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin itu apa sih kompetensinya? Ya, kompetensinya itu strategic thinking. Pak Erick Thohir punya. Terus kemudian punya jiwa ownership, rasa memiliki, ya. Ya, karena Pak Erick Thohir ini lahir sudah dipegangi bola, dalam tanda kutip menyukai sepak bola. Ya, jadi darahnya itu sudah mengalir bola. Ya, dan dibuktikan dengan pernah membeli Inter Milan, salah satu klub terbaik di dunia, Serie A Italia, ya. Jadi jiwa ownership-nya, kalau berbicara jiwa ownership berarti berbicara passion. Kalau berbicara passion berarti berbicara kesenangan, dan saya yakin seorang Erick Thohir akan bangga, akan senang, energinya tidak habis-habis untuk memikirkan sepak bola Indonesia, utamanya tim nasional Indonesia. Terus kemudian decision making, ya, pengambilan keputusan, Pak Erick Thohir beberapa kali keputusannya juga relatif tepat. Salah satu keputusan yang ditunggu-tunggu adalah perpanjangan kontrak Sintayong. Bagaimana beliau menyepakati klausul yang sudah ditetapkan. Target dulu dikerjakan, baru bicara perpanjangan.
Meskipun publik sepak bola Indonesia, fans tim nasional Indonesia khawatir mengenai posisi Sintayong, tak bergeming. Seorang Erick Thohir tetap menahan diri, melihat situasi, dan belum memutuskan. Namun ketika prestasi itu datang, tanpa ada keraguan sedikit pun, seorang Erick Thohir memberikan keputusan briliannya, memperpanjang Sintayong sampai 2027, ya. Terus kemudian yang menjadi menarik lagi adalah berorientasi benefit atau profit oriented, ya. Ya, sebagai sebuah pemimpin organisasi butuh biaya, butuh dana, butuh anggaran. PSSI juga dituntut oleh dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan uang dalam sebagai bentuk sebagai operasional PSSI dan operasional tim nasional Indonesia. Maka profit oriented ini perlu ada di pikirannya seorang pemimpin, dalam hal ini Ketua Umum PSSI. Kita bisa melihat bagaimana hak siar tim nasional Indonesia saat Piala Asia Senior. Kita bisa melihat rating timnas U23 saat masuk sampai di level semifinal, ya. Pasti cuan-cuan itu juga datang dan masuk ke PSSI, dan ini jadi modal. Terus kemudian jersey juga, saya yakin setelah ada debat tebal dan sebagainya, ya, dari sisi bisnis dan demand pecinta sepak bola Indonesia nanti juga akan laris manis, ya, dengan beberapa koreksi, revisi dan kawan-kawannya. Maka keinginan publik harus diikuti, dan disitulah nanti akan laku keras. Terus kemudian lagi hal-hal sponsorship juga, yang tadinya misalkan menjadi sponsor tim nasional Indonesia hanya menggelontorkan 10M misalkan. Hari ini jangan 10M, 100M atau 500M, ya, karena levelnya sudah berbeda. Levelnya sudah di Asia, bahkan ini menatap level dunia. Jadi hal-hal inilah yang ada di pikiran Pak Erick Thohir guna menjalankan sebuah operasional organisasi, dan itu butuh biaya, dan itu dilakukan, dikemas dengan sangat apik dan legal. Makanya Pak Erick Thohir berkali-kali bilang PSSI siap diaudit. Kenapa? Ya karena caranya benar, cara mendapatkan uangnya itu benar dengan cara-cara yang profesional. Karena selama Pak Erick Thohir menjalani bisnis sepak bola, ya, mempunyai klub, itu kan ya harus profit oriented agar sepak bola atau klubnya bisa eksis dan bisa menghidupi klubnya. Kita sebut saja bagaimana restrukturisasi anggaran dari Inter Milan, 5 tahun Erick Thohir berjuang dan bisa mengembalikan Inter Milan setelah mengalami krisis keuangan, ya. Itu adalah salah satu tangan dingin Pak Erick Thohir. Dan holistik, menyeluruh, cara, sistem, ekosistem dijaga oleh Pak Erick Thohir. Keinginan fans didengar, ya, keinginan pelatih didengar. Jika itu mampu menumbuhkan semangat juang anak-anak pemain tim nasional Indonesia, maka segera dipenuhi. Atau misalkan ini bagian dari standarisasi yang harus dilakukan, maka segera dipenuhi tanpa berpikir panjang untuk peningkatan kualitas tim nasional Indonesia. Jadi itu yang bisa membuat tim nasional Indonesia nanti akan bisa menatap, ya. Sekali lagi ada target Olimpiade di depan mata, semoga saja akan tercapai. Terus kemudian target putaran ketiga,
terus kemudian ada target lolos Piala Dunia U20, dan ini saya pikir bukan target yang mudah tapi bisa dilakukan ya. Terus kemudian kehadiran pemain keturunan, berjalannya waktu nanti tetap akan ada terus, akan terus guna menyempurnakan dan membawa terbang tinggi Garuda baik di level Asia maupun di level dunia ya. Kita nanti akan update lagi perkembangan, utamanya Kelvin Verdong dan beberapa pemain lini depan keturunan yang lain yang nantinya juga akan mendatangi Indonesia, mendatangi PSSI untuk segera di WNI-kan ya. Kita akan update informasi berkaitan dengan pemain keturunan tim nasional Indonesia dan perjalanan tim nasional Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.